Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya sama seperti soal nomor 25 ya, gambarnya yang sama ya. Namun di sini yang berbeda di pernyataannya. Oke. Coba kita baca. Taman kota merupakan salah satu fasilitas hiburan yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Di taman terdapat banyak pohon sehingga terasa sejuk dan segar. Berikut merupakan salah satu desain denah taman kota. Lahan parkir motor ada di sekitar taman. Parkiran yang tersedia cukup luas. Nah, ini dia ya pernyataan-pernyataannya. Satu motor membutuhkan lahan parkir seluas 2 meter persegi. Pada pukul 1 ya, terdapat 12 motor yang memasuki area parkir dan dapat terparkir dengan rapi di lahan parkir. Ternyata lahan parkir dapat menampung 1 motor lagi. Oke, diperhatikan ya supaya terarah ya. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. Terdapat 4 motor yang sudah keluar dari lahan parkir sebelum pukul 1 ya. Nah, ini motor yang sudah ready atau motor yang sudah ada, itu kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 motor ya. Berarti motor yang sudah ready itu ada 11 motor ya. Motor ready itu 11 ya. Kemudian yang perlu kita carikan lagi yaitu berapa sih motor yang muat untuk lahan yang sebesar ini ya. Caranya yaitu dengan mencarikan luas lahannya dulu ya. Luas lahannya yaitu luas parkirannya sama dengan, ini kan ada 10 ya, 10 dikali lebarnya ini 22 ya, 4 berarti luasnya adalah 10 dikali 4 kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena satu motor itu membutuhkan lahan seluas 2 meter persegi ya. Berarti dibagi 2 sama dengan 10 kali 4 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, inilah jumlah semua motor yang muat untuk area parkiran motor ini. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang A. Terdapat 4 motor yang sudah keluar dari lahan parkir sebelum pukul 1. Berarti kita harus hitung benar nggak 4 motor yang keluar sebelum pukul 1. Nah, ketika nanti kita hitung, dia jumlah motornya betul nggak ini 20 motor ya. Oke, coba kita hitung. Kan motor semua yang sudah ready 11 ya. Katanya di sini ada 4 motor yang keluar sebelum pukul 1 ya. Sama dengannya berapa? Ada 7. Ini masih berbicara tentang pukul 1 ya, tentang pukul 1. Sebelumnya berarti 4 motor yang keluar, yang ready 7. Nah, ini juga ada informasi mengenai pukul 1 ya. Pukul 1 terdapat 12 motor yang memasuki area. Perhatikan 7 yang ready tadi, kemudian dimasuki lagi 12 ya. Perhatikan dijumlahkan 7 ditambah 12 adalah 19. Oke, sudah 19 motor. Ternyata masih ada pernyataannya. Oke. Ternyata lahan parkir dapat menampung 1 motor lagi. Ya, ternyata masih ada lahan yang bisa ditampung oleh motor 1 lagi. Berarti ditambahkan 1 ya, dan jumlahnya adalah 20. Oh, berarti benar ini ya. Cerita tentang motor keluar, motor masuk, ketika dijumlahkan itu betul-betul ada 20 motor. Berarti pernyataan yang A ini benar. Gitu.
Sekarang kita lihat yang pernyataan B. Sebelum 12 motor memasuki lahan parkir, ya, lahan parkir sudah terisi oleh 8 motor. Tuh, tadi kan sebelum 12 motor ini masuk, ya, motor yang ready itu kan ada 11 nih. Nah, 11. Kemudian keluar 4, sisanya kan 7 sebelum masuk 12 motor. Berarti pernyataan ini salah, ya kan? Oke, yang C. Pada pukul 1, lahan parkir terisi oleh 20 motor. Pada pukul 1 kan masih 19, ya kan? Masih 19 motor yang terisi. Setelah itu baru terungkap bahwa ternyata ada 1 motor yang bisa ditampung lagi oleh lahan tersebut, tapi kan tidak ada informasi untuk dimasukkan lagi motor yang 1 ini. Berarti pada pukul 1 yang motor terisi itu adalah 19, bukan 20. Berarti pernyataan ini juga salah. Itu cara jawabnya. Bisa dipahami ya. Oke, ini dicatat yang rapi, nanti dipahami lagi, insya Allah mengerti ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Danu Anku. Setiap minggu mereka akan membaca 1 dari 3 buku berikut. Buku yang dibaca setiap anak berbeda-beda setiap minggunya. Ya. Ini ada buku warna biru, warna hijau, warna merah. Ya, warna biru 329 halaman, hijau 340 halaman, dan merah 382 halaman. Pada minggu pertama, Danu membaca buku biru, Antok membaca buku hijau, dan Caca membaca buku merah. Setiap hari Kamis, mereka membandingkan banyak halaman yang sudah dibaca. Rajin-rajin ya Danu, Antok, dan Caca ini. Berikut ini gambar yang menginformasikan banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh Danu, Antok, dan Caca sampai hari Kamis minggu pertama. Si Danu baca 2/3, si Antok 50%, Caca 3/4. Oke, pertanyaannya, berapa persen dari seluruh halaman buku yang sudah dibaca oleh Caca? Oh, ini sasarannya si Caca ini ya. Pertanyaannya mengarah tertuju kepada si Caca. Si Caca dia membaca buku berapa? 3/4. 3/4 itu kita bawa kemana? Karena di jawabannya opsinya itu ke dalam persen dan pertanyaannya pun berapa persen, maka kita harus bawa 3/4 ini itu berapa persen? Ya, kali 100%. Ya, oke, sama dengan 100 dibagi 4 itu berapa? Berapa 100 bagi 4? Kalau cara begini paham nggak? Oke, kalau nggak paham berarti ingat di sini bahwa ada per 1 ya. 3 kali 100 300. 300 di 4 kali 1 dibagi 4 berapa? 75%. Mudah kan? Simple kan? Namun karena angka di sini tuh banyak ya, jadi mungkin kalian kesusahan ketika membagi karena banyak ya kan. Ya, coba dengan cara yang pertama tadi itu langsung dibagikan kali 100% ya. 100 dibagi 4 kan bisa berapa? 100 bagi 4 itu adalah 25. 3 kali 25 adalah 75%. Sama ya hasilnya. Oke, ini kalian harus banyak latihan biar bisa cara cepatnya ya. Jadi jawabannya mana? Yang ini, 75%. Oke, paham ya? Kita lanjut. Danu, Antok, dan Caca hobi membaca buku. Setiap minggu mereka akan membaca 1 dari 3 buku berikut. Jadi soal ini sama ya, namun pernyataannya yang berbeda. Pada minggu pertama, Danu membaca buku biru, Antok membaca buku hijau, dan Caca membaca buku merah. Setiap hari Kamis, mereka membandingkan banyak halaman yang sudah dibaca. Berikut ini gambar yang menginformasikan banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh Danu, Antok, dan Caca sampai hari Kamis minggu pertama.
Berdasarkan informasi mengenai jumlah halaman buku dan banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh Danu, Anto, dan Caca di minggu pertama, tentukan benar dan salah untuk setiap pernyataan berikut. Kita lihat yang A, Danu sudah membaca 219 halaman. Benarkah Danu sudah membaca buku 219 halaman? Buku apa yang dibaca Danu? Dari sini kan kita sudah tahu informasinya bahwa si Danu membaca buku warna biru. Warna biru itu jumlah halamannya berapa? 329 halaman. Sedangkan informasi di sini, Danu dia baru membaca buku sebanyak 2/3 halaman. Ya, 2/3 halaman itu berapa halaman sih? Benarkah 219? Mari kita carikan. Ya, kita taruh di sini, Danu sama dengan sudah membaca buku 2/3 dari, ingat dari itu perkalian 329 halaman ya, sama dengan ini ada 1 ya, 2 dikali 329, mau dicarikan secara bersusun boleh, 329 dikali 2 kali 9 18, simpan 1, 2 kali 2 4, tambah 1 5, kemudian 2 dikali 3 6, 658 dibagi 3 ya kan. Oke, coba dibagi 3, bagi secara bersusun boleh juga. 658 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 2 dikali 3 6, yang ini habis ya, sudah dikurangkan, kemudian tinggal 5, turunkan 5 dibagi 3 1 kan, 1 dikali 3 3, sisanya 2, turunkan 8 karena 2 ini lebih kecil dari 3 ya, berarti 28 bagi 3 kan 9 ya kan, 9 dikali 3 27 ya, 27 kurangkan 8 kurang 7 1 ya kan, ini udah habis 0. Ini berarti kan ada komanya ya, 1 dibagi 3 kan ini mau diturunkan nggak ada lagi angkanya, dibagi 3 pun kecil satunya kan, kecil yang ini, berarti turunkan 0, naikkan koma. 10 dibagi 3 berapa? 3 dikali 3 9. Oke, kurangkan. Nah, ini kalau dicari masih ada ya, berarti 219 yang sudah dibaca oleh si Danu. 219, malah ada komanya lagi, koma 3, berarti lebih ya. Dan pernyataan ini benar, karena yang dibilang di sini sudah membaca. Ya iya, malah lebih lagi ya kan. Oke, sekarang yang B. Anto sudah membaca 170 halaman. Lihat si Anto. Anto dia informasinya sudah membaca 50% ya. 50% dari buku yang mana si Anto baca? Si Anto kan ada informasi di sini baca buku warna hijau dan jumlah halamannya adalah 340 halaman. Benarkah 50% dari 340 halaman itu 170 halaman yang sudah dibaca oleh Anto? Oke, sekarang kita carikan. Hapus ini dulu ya. Oke, kita tulis di sini Anto. Anto. Oke, Anto sudah membaca 50% ya. Sudah membaca 50%. 50% itu kan 50/100 dikali 340 karena jumlah halaman buku yang dibaca oleh Anto semuanya adalah 340. Nah, kita operasikan. Ini 50/100. Bisa dikecilkan lagi ya, sama-sama dibagi 50. Berarti 50 bagi 50 1. 100 bagi 50 2. Sudah kecil angkanya. Jadi tidak capek lagi waktu membaginya. Tinggal 1/2 dikali 340. Berapa? 340 dibagi 2 berapa hasilnya? Iya benar, 170 halaman. Oh benar,
Ternyata Anto memang sudah membaca 170 halaman. Oke, kita lihat si Caca. Caca sudah membaca 287 halaman. Ya, coba kita lihat Caca. Caca sudah membaca 3/4 ya, yang ini si Caca. Oke, 3/4 dari berapa? Dari 382 halaman. 382 halaman. Coba kita operasikan. 3 kali 382 berapa? Coba ya, 382 dikalikan 3. Oke, 3 kali 2, 6. 3 kali 8, 24. Kita tulis 4, 2 disimpan. 3 kali 3, 9. Tambah 2, 11. Berarti 1146. Dibagi berapa? Bagi 4. Oke, coba kita bagikan ya. Kita bagikan di sini ya. 1146 dibagi berapa? 4 ya, sama dengan di sini saja. Oke, 11 dibagi 4, 2. 2 dikali 4, 8. Ini 8 kurang 11 kurang 8 kan 3 kan. 3 dibagi 4 masih kecil yang pembaginya, maka kita turunkan 4. 34 bagi 4 8. 8 kali 4 32 ya. Kurangkan 4 kurang 2 2, 3-nya habis. Oke, tinggal 2. 2 turunkan 6. 26 bagi 4 adalah 6. 6 dikali 4, 24. Sisa 2 kan? Oke, ini aja kita sudah bisa tebak ya. Ini 286. Sedangkan ini Caca sudah membaca 287. Berarti salah ya. Kenapa salah? Karena belum sampai 7-nya. Masih 6-nya. Ini lebih ya. 286 masih ada sisanya. Berarti masih lebih dari 286 yang sudah dibaca, tapi belum sampai 287. Begitu cara jawabnya. Gimana? Mudah kan? Paham kan? Oke, kita lanjut. Tahukah kamu bahwa lemak dan protein merupakan nutrisi penting untuk tubuh? Kebutuhan lemak dan protein harus terpenuhi agar kesehatan tubuh terjaga. Lemak protein sangat mudah ditemukan bahkan dalam satu jenis makanan. Berikut ini informasi tentang makanan yang mengandung protein dan lemak ya. Ini dia informasinya. Ada banyak kandungan, kemudian ada nama makanan ya. Ini tersedia dalam 100 gram. Oke, kita lanjut baca. Anak berusia 10-12 tahun membutuhkan protein paling sedikit 55 gram. Ya. Ingat, 55 gram dalam sehari. Jika disediakan makanan berikut dengan berat masing-masing 250 gram, tentukanlah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan protein harian mereka. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari 1. Oke, ada daging sapi, ada telur ayam, ada ikan. Kita lihat di grafik ya. Grafik ini daging sapi, yang warna hijau adalah lemaknya, yang warna biru ini adalah protein ya. Kita fokus ke protein ya. Protein itu di daging sapi ada berapa ini? 26 ya, 26. Oke, kita lihat yang telur ayam. Berapa proteinnya? Ada ini 10, 13 ya, 13. Kemudian kita lihat di ikan. Ikannya ada, coba hitung, ini 20, 21, 22. Oke. Sekarang kita perhatikan di soal. Di soal porsinya sudah ditentukan berapa? 250 gram ya. Sedangkan diagram batang ini
ini tersedia hanya 100 gram. Ya. Oke. Oleh karena itu, 250 kita bagikan 100. Ya, berapa? Jadinya 2,5. Ya. Ini adalah pembagian ya, bisa ya. Ini 00 kan bisa dicoret, sama-sama dibagi 10. Kemudian 25 bagi 10, 2,5. Oke, oleh karena itu, daging sapi, telur ayam, dan ikan, ini kita kalikan dengan 2,5. Ya, kita mau lihat apakah hasilnya itu besar atau kecil dari 55 gram. Kalau paling sedikit 55 gram itu kadarnya, kalau lebih berarti memenuhi. Ya, kalau kurang di bawah 55 ini berarti belum memenuhi proteinnya. Ya, oke, coba kita lihat daging sapi. Daging sapi sama dengan berapa banyak proteinnya? 26. 26 dikali 2,5 sama dengan berapa hasilnya? Coba kita kalikan. 26 kali 25. Nanti kan komanya bisa kita taruh belakangan ya, itu cara cepatnya ya. 5 dikali 6 itu 30. Kita taruh 0. 3-nya kita simpan. 5 dikali 2, 10, tambah 3, 13. 2 dikali 6, 12, kita simpan 1. 2 dikali 2, 4, ditambah 1, 5. Kita jumlahkan. 0, kita turunkan. 5, 6. Berarti 650. Kita hitung komanya, ada berapa koma sih? Oh, ada satu angka di belakang koma. Berarti di sini komanya 1 ya. Oke, berarti hasilnya berapa? 65. Ya, 65 ini ternyata lebih besar daripada 55 gram. Ya, otomatis ini memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan protein harian, yaitu lebih dari 55 gram. Berarti yang daging sapi ini memenuhi. Oke, kita cek yang telur ayam. Telur ayam tadi berapa? 13 ya. 13 dikali 2,5. Kita kalikan. 13 dikali 25. Oke, nanti kita taruh komanya. 5 kali 3, 15. 1 kita simpan. 5 kali 1, 5. Tambah 1, 6. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. Oke, kita jumlahkan. 5 tambah 0, 5. 6 tambah 6, 12, 1 disimpan, ini 3, berarti 32,5, ya kan? Karena komanya 1 angka di belakang koma, berarti 32,5. Oke, 32,5, ya, ternyata itu lebih kecil dari 55. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Ya. Oke, sekarang satu lagi ikan. Ikan berapa tadi? Proteinnya 22. Berarti 22 dikali 2,5. Oke, sama dengan kita kalikan 22 kali 25. 5 kali 2, 10. 1 kita simpan. 5 kali 2, 10, berarti 11. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Oke.
tambahkan 0,55. Berarti satu angka di belakang koma, kita taruh koma sini. Hasilnya berapa? 55. Dan 55 ini sama dengan 55 gram. Ya, berarti ini juga memenuhi syarat. Iya, oke, ini dia jawabannya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut soal berikutnya. Tahukah kamu bahwa lemak dan protein merupakan nutrisi penting untuk tubuh? Kebutuhan lemak dan protein harus terpenuhi agar kesehatan tubuh terjaga. Lemak dan protein sangat mudah ditemukan bahkan dalam satu jenis makanan. Berikut ini informasi tentang makanan yang mengandung lemak dan protein. Menurut Kementerian Kesehatan RI, ibu hamil harus mengkonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung protein dan lemak. Hal ini disarankan agar memastikan jaringan dan organ bayi dapat tumbuh dengan baik. Ibu hamil perlu mengkonsumsi 70 hingga 100 gram protein setiap hari. Sedangkan lemak dapat dikonsumsi sebanyak 62 hingga 67 gram per hari. Suatu hari, seorang ibu hamil mencatat banyak lemak dan protein yang dikonsumsi sebagai berikut. Ini pernyataannya. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Pernyataan ini benar apa salah? Menurut informasi di atas ya. Oke. Pertama kita lihat dulu protein yang dibutuhkan ibu hamil adalah 70 hingga 100 gram. Itu diingat. Kemudian lemak yang dibutuhkan ibu hamil adalah 62 sampai 67 gram per hari. Oke, data yang sudah dikonsumsi adalah ini lemak ya. Oke, ini protein ya. Ini tulisannya agak kecil ya, protein. Protein, ini lemak. Oke. Lemak diketahui adalah berapa nih? 46 gram. Oke, sedangkan protein itu adalah 58 gram. Sekarang kita lihat pernyataan yang A. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Lihat di sini katanya 50 gram ikan untuk memenuhi protein, ya kan? 50 gram ikan. Mana ikan? Ini ikan, ya kan? Oke, ikan di sini berapa? Di sini ikannya ada 22 gram. Nah, 22 gram. Karena 50, maka kita ini bagi 2. Berapa 20? Oh, 2 bagi 2 sama dengan 11. Tuh ya. Nah, sekarang kita perhatikan data lemak dan protein yang dikonsumsi oleh seorang ibu hamil. Itu proteinnya berapa? 58. Berarti kan 58 ditambah 11. Berapa? 69. Nah, lihat nih 69 ini apakah sudah memenuhi syarat bahwa ibu hamil perlu mengkonsumsi 70 hingga 100 gram protein. Ya. Berarti yang untuk protein ini tidak memenuhi syarat, ya kan? Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Berarti belum terpenuhi. Maka pernyataan ini salah, ya. Karena di bawah 70. Tidak sesuai dengan persyaratan yang ada informasi di soal. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang B. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram keju untuk memenuhi kebutuhan lemak. Nah, kita lihat di keju. Ini keju ya, ini keju. Ya, banyak lemaknya berapa? 30, ini 33 ya. 33. Karena 50 gram, maka juga harus dibagi 2. Ya, bukan 100 gram, tapi 50 gram. Maka dibagi 2 sama dengan berapa? 16,5. Nah, sekarang lihat ke tabel data lemak dan protein. Ya, lemaknya di sini berapa? 46 ditambah 16,5. Sama dengan berapa?
62,5. Nah, coba sekarang perhatikan di persyaratan di soal. Untuk lemak katanya dapat dikonsumsi sebanyak 62 hingga 67 gram. Berarti ini 62 lebih lagi. Berarti sudah memenuhi pernyataan ini adalah benar. Oke, sekarang kita lihat yang C. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram daging sapi untuk memenuhi kebutuhan protein. Mana daging sapi ini ya? Kita lihatnya di protein. Berapa protein untuk daging sapi? Ya, lihat di sini diagramnya nih 25 berarti lebih 126 ya. Jangan lupa juga dibagi 2 sama dengan berapa? 13. Ya kan? Oke, sekarang lihat ke protein di sini. Ini kan proteinnya 58 ditambah berapa? 13 sama dengan 71. Nah, sekarang lihat kembali ke informasi di soal. Katanya di sini, ibu hamil perlu mengkonsumsi 70 hingga 100, 70 hingga 100. Ini sudah 71. Nah, lebih malah, ya kan? Berarti ini adalah benar. Nah, gitu cara jawabnya. Oke, alhamdulillah sudah 30 soal yang sudah kita bahas. Ya, semoga kalian paham dan semoga ujian kalian itu menyenangkan dan kalian mendapatkan sertifikat TKA-nya sehingga kalian bisa mendaftar di sekolah yang kalian impikan dan kalian juga sudah mengerti ilmu-ilmu akademik dasar ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.